Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa kamu siapapun bertawakal kepada Allah, Allah akan nyukupi. Nama nih, alaihissallahu bikafin abdah. Camkan dalam hati kita, bukankah Allah ya zat yang mencukupi kebutuhannya? Maka ayat seperti ini biasanya butuh jawaban, meskipun itu sebenarnya istifham ditakrir untuk menetapkan. Seperti bapak bilang pada anaknya, le, sing nyukupi kue nak aku. Ini tidak perlu dijawab. Ini kata-kata orang tua kalau disimpelkan, aku loh sing nyukupi kue. Tapi redaknya pakai istifham. Ya bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya estu ya Allah terhadap pencukupamu, terhadap pengelolaanmu, terhadap penanggunganmu, terhadap penjagaanmu, terhadap pemenuhan dari kebutuhan kami ya Allah. Kami percayakan padamu. Kalau sudah percaya ya sudah ringan. Maka di sini akan terjadi orang yang tawakalnya ringan, tawakalnya tipis kepada Allah, maka akan mudah sekali timbul kegoncangan jiwa. Bertauhidi, orang yang lemah dalam hal tauhid, hal akidah, yang muncul adalah was-was, ragu, karena dia lepas dari berpegang teguh pada benteng Allah. Saudara, para praktisi, kita dikasih sanepan dengan obak beteng. Ini tinggalan Wali Songo. Sehingga ketika pemeran yang bermain itu sudah memegang bentengnya, maka musuh tidak bisa diperkenankan untuk menyentuh. Ketika tauhidnya hanya bersandar kepada Allah, wa ma hum bidzarina min adin illa biidznillah. Hanya Allah yang bisa kasih petaka. Innahu laisa sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alaysa Allahu bikafin abdah. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Iyansurakumullah fala ghaliba lakum wa yadhukum faman dzalladzi yansurukum ibadi. Mantap, cuk. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup matiku milik Allah. Kenapa takut dengan makhluk Allah? Tauhidnya dhaif, lemah. Coba dengan cari ini, pasti ketemu simpulnya dari beberapa ini. Wa man la nasiba lahu minal awradi al-ilahiyah wad da'awati wat ta'awudzati an-nabawiyah. Sihir itu mudah terkena terhadap orang-orang yang jiwanya, hatinya selalu tidak ada wirid-wirid, aurat-aurat. Kadangkala saya berpikir, baik, kenapa aurat harus sedemikian, aurat harus sebanyak seperti ini. Dalam akidah kita, bilangan tetap kita pakai. Setidaknya kita pahami dalam bilangan itu untuk tafa'ul. Setidaknya tafa'ul. Tafa'ul itu apa? Cara jone ngalap sempono. Ngalap sempono, ngalap ketularan. Mengharapkan keberkahan dari bilangan. 1, bilangan milik Allah, witer, sempurna. 3, juga sempurna milik Allah. 7, bilangan langit, dunia langit. 11 apa ya? Wis tak jawabne iki lah. 11 ngalap kawelasan.
setidaknya. Kalau yang sudah maklum 21, 41, 313, ini semuanya kan ada sejarah dalam itu perang Badar dan lain sebagainya. Ini kalau sudah masuk pada hukum sunatullah, ilmu titen ya, karena keyakinan kita. Orang yang sunyi dari wirid, kalau kita gali coba kenapa wirid seperti itu? Secara perolehan ilmu, wirid itu akan selalu terhubung dengan guru, gitu ya, gitu. Nomor 2, wirid itu akan menjadikan nur, dan wirid itu tidak terbatas dengan bacaan apapun, karena wirid adalah sesuatu yang dibaca berulang-ulang terus menerus, maka akan menjadikan kebiasaan. Ketika terlewatkan maka dia harus menggantinya dengan sesuai tuntutan jumlahnya tadi, namanya wirid. Man laisal wirdu wawal kirdu, siapa yang ngelantai wirid dia kayak kiradatan khasyin, apa? Ketek kerandak punya wirid. Pernah dengar ketek itu wiritan nyekel tasbih atau zikir apa? Enggak ya? Kalau dalam hal ilmiahnya, bagaimana kata Allah, kata Akbar, kata Qahar, kata Ya Hayyu Ya Qayyum itu terbaca oleh kita yang berulang-ulang, kemudian tidak hanya di pikiran, kemudian pada hati dan perasaan. Itu seperti kita menyampaikan pesan terhadap pikiran kita, menyampaikan pesan pada hati perasaan kita, menyampaikan pesan pada kulit darah sendi kita dengan program-program asma Allah, asma Rasul atau wirid itu. Bukankah sudah terprogram dengan kuat? Ya Hayyu Ya Qayyum 10.000 ngono dudu iso kebal. Bagaimana program itu, bacaan itu sampai memprogram dalam darah, pada sel, pada sendi, dan benar-benar nyata di dalam dohir dan batinnya. Ya, sunyi dari wirid. Wa da'awat, ra pernah dongo, nggak pernah berdoa, karena doa di situ adalah pengakuan seorang bahwa dia hamba dan selalu membutuhkan pada Tuhannya. Dia butuh kepada Tuhannya. Berikutnya ini akan disimpulkan sedikit ya, maaf ya. Wa bil jumlah fa sultanu ta'sirihi fil qulub ad-dhaif amunafil al-munfa'ilah allati yakunu mailuha ila sufliyah. Pokoknya wabil jumlah, alhasil serang global itu pengaruh yang dominan itu akan terjadi pada hati yang lemah, yang dapat menerima pengaruh. Sihir adalah black magic. Ketika sihir itu terkena, ada berapa tadi? Ada 6 objek ini, dan ini benar dia menerima pengaruh, maka akan terjadi bola, apa wujud paku lah, apa wujud silet lah, apa dihalangi jodohnya lah, apa mahabbah lah, dan lainnya. Ketika masuk pada ini, maka ini mudah untuk menerima pengaruh. Artinya jebol lah. Allati yakunu mailuha ila sufiyah, karena hati itu hanya cenderung orientasinya rendahan, tidak punya cita-cita tinggi, tidak punya optimis, mudah menyerah, merasa lemah, merasa terzalimi, merasa teraniaya, dibangun rasa hasud. Maka dari itu kadangkala kita perlu menyampaikan bagi orang yang terkena sesuatu yang buruk pada dirinya,
Sudahlah tidak diajari mencari-cari keburukan orang lain. Serahkan saja penghakiman kepada Gusti Allah. Toh kalau kita bisa balas pada orang lain yang menurut kita itu membangun kesalahan pada kita, seberapapun derita yang kita terima dari ulah orang lain, kita hanya membalas itu kalau maksimal mungkin seberapa kita hidup. Kalau penghakiman itu justru kepada Allah, maka keburukan bisa menimpa dari semua penjuru, dan seberapa lama akan terserah Allah. Berdamailah menyerahkan keburukan orang lain itu atas penghakiman kepada Gusti Allah. Didik seperti ini. Jangan nanti kalau hanya sebatar kesurupan, aku dikirim, terus panjenengan yakini. Justru nanti akan menimbulkan rasa dendam pada klien kita untuk menanam hati yang buruk. Justru orang itu kasih tahu, maafkan siapapun dia, biar hatinya berdamai dengan masalahnya, dengan pikirannya, dengan jerat-jerat belenggu. Karena orang sehat akan dibangun dari keyakinan. Orang sehat itu akan dibangun sebuah optimis yang tinggi. Orang yang sehat itu bebas dari blok mental. Ketika orang itu bebas dari pikiran yang belenggu dan hati yang memenjara, maka dia akan menjadikan hamba yang berpotensi. Maka benar akan terjadi bahwa Nabi Adam dititah oleh Allah untuk sebagai penguasa dunia dan alam semesta, termasuk miniatur dari alam kita sendiri, tubuh, akal, pikiran. Maka benar sebuah kerusakan itu ditimbulkan bukan yang lainnya. Pelakunya adalah ulah tangan manusia itu sendiri. Maka akan benar bahwa terjadi penyimpangan di lambung, di pikiran, di hati, menjadi penyakit yang kompleks, yang lain sebagainya, entah itu apa namanya. Maka barangkali ada yang salah cara pola pikirnya, ada salah pola makannya, ada salah pola geraknya, ada salah pola akidahnya, masuk dalam cara pola berpikir. Sepanjang ini kita benahi dan ini akan semakin baik, maka akan terjadi kesehatan, akan dekat dengan klien kita dan dekat dengan kita semua. Sesuatu akan mudah menimpa kita. Istilah panjenengan bentengnya jebol. Karena perbentengan itu ada dua, perbentengan dari diri kita sendiri, perbentengan dari dalam, dan perbentengan dari luar. Dari diri kita harus bisa mengelola pikiran, hati kita, akidah kita, mental kita. Dari luar berarti dengan ibadah kita, dengan aurat-aurat kita, dengan doa-doa kita, dengan hafadah kita, dengan pembatas sihir kita, dengan sakran kita, dengan ratibul hadat kita. Semoga Allah memberkahi kita semua. Tersambunglah energi kita dengan para guru kita. Terkuatlah kita atas bimbingan mereka. Damailah hati kita, sedamai guru-guru kita, sedamai dengan para aulia, syuhada dan sholihin. Nanti kita teruskan bagaimana secara praktisnya apa yang dibaca dan bagaimana cara bacanya, ketika kapan itu dibaca pada sesi yang berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Afwan, kami harapkan pada panjenengan maafkan apabila ada salah 1-2 kali atau salah semua mungkin. Semoga di pertemuan akan semakin menarik. Lebih baik saiki ngangeni daripada akeh tapi tinggi. Salam, senyum, sapa dari kami, damai dalam hati, keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.